Assalamualaikum saudaraku muslim semua. Moga selalu dalam keadaan sehat, banyak rejeki, dan bahagia dalam keluarga. Amin. Melanjutkan kitab wudhu bab 58-78 sebagai berikut bunyinya. Bab ke-58, tentang mencuci kencing. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang orang yang disiksa di dalam kubur, dia tidak bersuci dari kencing, beliau tidak menyebut selain kencing manusia. Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian dari hadits Anas yang tersebut di muka pada nomor 100. Bab ke-59. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang meninggalkan atau tidak mengganggu seorang badui sehingga dia menyelesaikan kencingnya di masjid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Anas yang tersebut pada bab berikut ini. Bab ke-60. Menuangkan air di atas kencing dalam masjid. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang pedesaan berdiri di masjid lalu ia kencing, maka orang-orang menangkapnya. Dalam riwayat lain, lalu orang-orang berhamburan untuk menghukumnya. Nabi Muhammad SAW lalu bersabda kepada mereka, biarkan dia dan alirkan air setimba besar atas air kencingnya atau segeriba air. Kamu diutus dengan membawa kemudahan dan kamu tidak diutus untuk menyulitkan. Bab ke-61. Menyiramkan air di atas kencing. Anas bin Malik berkata, seorang pedesaan datang lalu kencing di suatu tempat dalam lingkungan masjid. Kemudian orang banyak membentak-bentaknya, kemudian Nabi Muhammad SAW melarang mereka berbuat demikian itu, dalam riwayat lain, kemudian beliau bersabda, biarkanlah. Jangan kamu putuskan kencingnya, setelah orang itu selesai dari kencingnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan mengambil setimba air, lalu disiramkanlah air itu di atas kencingnya. Bab ke-62. Kencing anak kecil. Aisyah, Ummul Mukminin, berkata, Rasulullah SAW biasa didatangkan kepadanya anak-anak kecil, lalu beliau memanggil mereka, maka, dibawalah kepadanya seorang anak laki-laki yang masih kecil. Dalam riwayat lain, beliau meletakkan seorang anak laki-laki kecil di pangkuan beliau untuk beliau suapi. Lalu anak itu kencing di atas pakaian beliau. Beliau kemudian meminta air, lalu menyertai kencing itu dengan air tadi yakni tempat yang terkena kencing diikuti dengan air yang dituangkan di atasnya dan beliau tidak mencucinya. Ummu Qais binti Misan berkata, bahwa ia membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, dan belum memakan makanan kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu mendudukkan anak itu di pangkuannya, lalu anak itu kencing pada pakaian beliau. Beliau lalu minta dibawakan air, lalu beliau memercikinya dan tidak mencucinya. Bab ke-63. Kencing dengan berdiri dan duduk. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian hadits Hudzaifah pada bab yang akan datang. Bab ke-64. Kencing di tempat kawannya dan bertirai menutupi diri dengan dinding. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya potongan hadits Hudzaifah pada bab berikutnya. Bab ke-65. Kencing di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Abu Wail berkata, Abu Musa al-Asy'ari itu sangat ketat mengenai persoalan kencing. Ia mengatakan, sesungguhnya, kaum Bani Israel itu apabila kencingnya mengenai pakaian seseorang dari kalangan mereka, pakaian yang terkena itu dipotong. Hudzaifah berkata, semoga dia bisa berdiam. Aku pernah berjalan bersama Nabi Muhammad SAW, lalu beliau mendatangi tempat sampah suatu kaum, di belakang dinding, lalu beliau berdiri sebagaimana seorang dari kamu berdiri, kemudian beliau kencing sambil berdiri, lalu aku menjauhi beliau, kemudian beliau berisyarat memanggilku, lalu aku datang kepada beliau dan berdiri di belakangnya hingga beliau selesai, kemudian beliau meminta dibawakan air, lalu aku bawakan air kepada beliau, kemudian beliau berwudu. Bab ke-66. Mencuci darah. Aisyah radhiyallahu an berkata, Fatimah binti Abu Hubaisi datang kepada Nabi Muhammad SAW, seraya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang berhaid, namun aku tidak suci-suci, apakah aku boleh meninggalkan salat? Rasulullah SAW bersabda, tidak, hal itu hanyalah urat maksudnya, gangguan pada urat, dan bukan haid. Apabila haidmu datang, tinggalkanlah salat, selama hari-hari engkau berhaid itu, dan apabila haid itu telah hilang, dalam satu riwayat, habis waktunya, cucilah darah darimu kemudian salatlah.
Selanjutnya, berwudulah engkau untuk tiap-tiap salat hingga datang waktunya itu. Bab ke-67. Membasuhi mani dan menggaruknya serta membasuh apa yang terkena sesuatu dari perempuan. Sulaiman bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang pakaian yang terkena mani. Dia menjawab, aku mencucinya dari pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun keluar untuk salat, padahal noda-noda mani itu masih terlihat. Bab ke-68. Membasuhi bekas janabah atau lainnya, tetapi tidak dapat hilang bekasnya. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah di atas. Bab ke-69. Kencing unta dan binatang lainnya, kambing, dan tempat-tempat pendekamannya, kandangnya. Abu Musa melakukan salat di lingkungan yang dingin dan bersampah, sedangkan di sebelahnya ada tanah lapang, lalu dia berkata, di sini dan di sana sama saja. Anas berkata, ada beberapa orang Ukal yang sedang sakit, atau dari suku Urainah dalam satu riwayat, suku Urainah, yang berjumlah 8 orang, yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka membicarakan agama Islam, dan dalam satu riwayat, dan masuk Islam, lalu mereka berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami adalah warga dari negeri yang kurus, bukan dari negeri yang subur, berilah kami tempat tinggal dan makanan, lalu mereka bertempat di teras masjid, tetapi mereka tidak suka tinggal dan dalam satu riwayat, merasa keberatan untuk tinggal di Madinah. Dalam riwayat lain setelah sehat, mereka berteriak, sesungguhnya, udara Madinah ini tidak cocok untuk kami, mereka lalu berkata, wahai Rasulullah, bantulah kami dengan beberapa ekor unta. Beliau menjawab, kami tidak dapat membantu kamu kecuali dengan beberapa ekor unta saja, yaitu antara 2 hingga 9 ekor, dan seorang penggembala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyuruh beberapa orang sahabatnya untuk mengantarkan kepada mereka, yang datang itu beberapa ekor unta yang banyak air susunya. Pada riwayat lain, lalu beliau memberi kemurahan kepada mereka untuk mengambil unta zakat, agar dapat mereka minum air seni serta air susunya. Setelah itu, mereka berangkat, maka mereka minum air seni dan air susu unta itu, tetapi sesudah mereka merasa sehat, dalam satu riwayat, baik atau sehat badannya dan gemuk, tiba-tiba mereka kafir kembali setelah memeluk Islam, dan membunuh penggembala yang diutus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghalau unta-unta itu. Beritanya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keesokan harinya, lalu Nabi mengirim beberapa orang untuk mengejar mereka. Ketika hari sudah sore, mereka tertangkap dan dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu menyuruh agar tangan dan kaki mereka dipotong, dan mata mereka ditusuk dengan besi panas. Dalam satu riwayat, dan dicukil mata mereka. Dalam satu riwayat lain, beliau kemudian menyuruh membakar besi, kemudian dicelakkan pada mata mereka, kemudian tidak memotong mereka, mereka lalu dilemparkan ke tempat yang panas. Ketika mereka minta minum, tak seorang pun memberinya. Aku melihat seseorang dari mereka mengisap tanah dengan lidahnya, dalam satu riwayat, menggigit batu, hingga mereka mati dalam keadaan seperti itu. Abu Kilabah berkata, mereka itu adalah orang-orang yang telah mencuri, membunuh, dan kafir sesudah beriman. Mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan melakukan perusakan di muka bumi. Salam bin Miskin berkata, aku mendapat informasi bahwa Hajjaj berkata kepada Anas, ceritakanlah kepadaku hukuman yang paling berat yang dijatuhkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas lalu menceritakan riwayat ini. Informasi ini lalu sampai kepada Al-Hasan, lalu Al-Hasan berkata, aku senang kalau Anas tidak menyampaikan hal ini kepada Hajjaj. Qatadah berkata, Muhammad bin Sirin memberitahukan kepadaku bahwa hal itu terjadi sebelum diturunkannya hukum haid. Qatadah berkata, telah sampai berita kepada kami bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah itu menganjurkan sedekah dan melarang melakukan penyiksaan terlebih dahulu dalam menjatuhkan hukuman haid. Anas berkata, dahulu, sebelum dibangun masjid, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salat di tempat menderumnya kambing. Begitu, lalu beliau mengangkat kepalanya, kemudian menghadap Ka'bah seraya berdoa, dan dalam satu riwayat, maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat, beliau berdoa, ya Allah, atas mula untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang Quraisy sebanyak 3 kali. Karenanya, mereka menjadi ketakutan karena beliau mendoakan jelek atas mereka kata Ibnu Mas'ud.
karena mereka tahu bahwa berdoa di tempat itu sangat mustajab. Kemudian beliau menyebut nama mereka satu persatu. Ya Allah atas mula untuk mengambil tindakan terhadap Abu Jahal bin Hisham, atas mula untuk mengambil tindakan terhadap Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah dalam satu riwayat, dan Ubay, dalam riwayat lain, atau Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aid, dan Imarah bin Al-Walid. Berkatalah Abdullah bin Mas'ud, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku melihat orang-orang yang dihitung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbanting ke sumur, yakni sumur Badar. Dalam satu riwayat, sungguh aku melihat mereka terbunuh dalam perang Badar kemudian diseret, lalu dilemparkan ke dalam sumur, kecuali Umayyah atau Ubay, karena tubuhnya tambun gemuk karenanya, ketika orang-orang menyeretnya, terputus-putuslah sebelum ia dilemparkan ke dalam sumur, mereka sudah berubah oleh sinar matahari karena hari itu sangat panas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur ini diikuti kutukan pakaian. Urwah berkata, dari Miswar dan Marwan, ia berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk berperang pada waktu terjadinya perdamaian Hudaibiyah, yang meriwayatkan hadits ini lalu melanjutkan hadits ini sampai panjang, lalu ia berkata, tidaklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdahak, melainkan dahaknya itu selalu jatuh pada tapak tangan seseorang yakni golongan kaum muslimin, kemudian orang itu menggosokkannya pada muka dan kulitnya. Aku berkata, dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian dari hadits Anas bin Malik yang disebutkan pada kitab ke-8, Salah, bab ke-29. Bab ke-74. Tidak boleh berwudu dengan perasan buah dan tidak boleh pula dengan sesuatu yang memabukkan. Al-Hasan dan Abul Aliyah tidak menyukainya yakni berwudu dengan dua macam benda di atas. Atta berkata, aku lebih senang bertayamum daripada berwudu dengan perasan anggur dan susu. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah yang tertera pada kitab ke-74, Al-Ashribah, bab ke-4. Bab ke-75. Wanita mencuci darah dari wajah ayahnya. Abul Aliyah berkata, usapilah kakiku karena ia sakit. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Sal bin Sa'ad yang tertera pada kitab ke-64, Al-Maghazi, bab ke-24. Bab ke-76, bersiwak atau menggosok gigi. Ibnu Abbas berkata, aku pernah bermalam di rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau membersihkan giginya dengan siwak. Hujaifah berkata, apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Bab ke-77. Memberikan siwak kepada orang yang lebih tua. Ibnu Umar berkata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bermimpi, aku menggosok gigi dengan siwak, lalu datanglah dua orang yang salah satunya lebih besar atau tua dari yang lain. Aku memberikan siwak itu kepada orang yang lebih muda di antara dua orang itu. Dikatakanlah kepadaku, dahulukanlah yang tua. Karenanya, aku berikan siwak itu kepada orang yang lebih tua di antara keduanya. Bab ke-78. Keutamaan orang yang tidur malam dengan berwudu. Bara bin Azib berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, apabila kamu datang ke tempat tidurmu, hendak tidur, berwudulah seperti wudumu untuk salat, kemudian kamu tidur miring pada bagian kanan kemudian ucapkanlah, Allahumma, aslamtu nafsi ilaika, wa fawaltu amri ilaika wa aljatu zahri, ilaika rahbatan wa ragbatan ilaika lamal ja'a. Wala manja minka ila ilaika amantu, bikitabika alazi anjalta, wa binabiyika alazi arsalta. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan, wajahku kepadamu dan aku limpahkan urusanku kepadamu, aku perlindungkan punggungku kepadamu, karena cinta dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat berlari darimu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika engkau meninggal pada malammu itu, engkau dalam satu riwayat, meninggal, dalam fitrah, dan jika engkau bangun pagi, engkau mendapatkan pahala, dan jadikanlah kalimat itu kata-kata yang paling akhir engkau ucapkan sebelum tidur. Al-Bara berkata, aku ulangi kalimat itu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
ketika aku sampai pada kalimat Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta, ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, aku mengucapkan wa rasulika, dan rasulmu, dalam satu riwayat, aku mengucapkan wa bi rasulika allazi arsalta, maka beliau bersabda, jangan begitu dan ucapkan, wa nabiyaka allazi arsalta dan nabimu yang engkau utus. Demikianlah, bunyi kitab hadis Sahih Bukhari, Kitab Wudu, bab 58-78, semoga bermanfaat. Terima kasih, sudah menonton, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.